Mari sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menolong kami, memelihara kami sampai saat ini. Pada saat ini, kami akan memulai pelajaran kami. Pimpin kami, sertai kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini, kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran. Pelajaran kita hari ini adalah pertumbuhan aspek emosi. Apa itu dewasa secara emosi? Seorang dikatakan telah dewasa secara emosi ketika ia mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat, untuk alasan yang tepat, dan ditujukan kepada orang yang tepat. Jadi dewasa secara emosi adalah kemampuan mengolah perasaannya, kemampuan mengolah perasaannya sehingga perasaan atau apa yang diungkapkan tidak menyakiti orang lain. Emosi bukan sekedar bicara soal kemarahan. Misalkan kita sering mengatakan saya emosi, saya marah. Lalu kata emosi kita padukan dengan sifat kemarahan. Emosi tidak hanya bicara soal kemarahan, tapi bicara soal ekspresi dari perasaan. Ekspresi ketika senang, ekspresi perasaan sedih, ekspresi perasaan jengkel, dan lain sebagainya. Bagaimana remaja mengontrol emosi? Menurut survei yang dilakukan kepada beberapa remaja, kecenderungan yang terjadi dan hasil dari penelitian itu mengungkapkan bahwa seorang remaja sangat gampang untuk emosional. Remaja akan lekas emosi, cepat marah, mudah tersinggung ketika mendapatkan sesuatu. Yang kedua, remaja itu juga mudah jatuh cinta, baperan. Terkadang remaja mudah menyatakan cintanya. Lihat orang yang fisiknya bagus, fisiknya keren, bisa tiba-tiba dia nyatakan cintanya tanpa mengenal lebih jauh. Ketika kata-kata yang diungkapkan menyentuh hatinya, dia akan mudah jatuh cinta. Itulah remaja. Tapi yang ketiga juga mencengangkan. Dia juga mudah jatuh cinta, tapi bisa juga mudah berubah. Bisa yang tadinya dia mencintai, menyayangi pasangannya, pacarnya misalkan, tapi bisa juga pasangannya itu kemudian menjadi orang yang sangat ia benci ketika mereka harus putus atau ada ketidaksetiaan dalam relasi itu, sehingga yang terjadi adalah cinta menjadi benci. Itu kecenderungan yang terjadi di dalam emosi remaja. Karena itu penting bagi seorang remaja untuk mengendalikan emosinya. Ingat, emosi itu bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, destruktif, dan yang kedua, konstruktif. Apa maksudnya? Destruktif adalah sesuatu yang menghancurkan. Konstruktif adalah sesuatu yang membangun. Emosi yang kita keluarkan bisa saja menghancurkan orang lain. Kata-kata yang kita keluarkan, ungkapan yang kita keluarkan, ekspresi yang muncul bisa saja menyebabkan orang lain tersinggung. Kemarahan kita bisa juga membuat orang lain tersinggung. Kebencian kita bisa saja membuat orang lain terluka. Jadi jika kita nggak mampu mengendalikan emosi, bisa menyebabkan sesuatu yang menghancurkan orang lain, teman kita, pihak lain, karena emosi yang tidak mampu kita kendalikan. Tetapi emosi juga bisa menyebabkan sesuatu yang membangun. Ketika kita mampu mengendalikan emosi kita dan melihat sahabat atau teman kita di samping yang butuh perhatian kita, dan kita hadir di sana memberikan masukan, memberikan dorongan,
karena kita merasa simpati atau empati dengan perasaan dia, maka di situ emosi itu menjadi sesuatu yang konstruktif. Kehadiran kita terhadap teman kita memberikan sesuatu yang baik, membangun teman kita, menyenangkan teman kita. Jadi kita mau pakai yang mana di dalam kita mengontrol emosi kita? Apakah destruktif atau konstruktif? Tergantung diri kita saat berhadapan dengan masalah. Jadi penting bagi kita untuk mengontrol setiap emosi kita, kata-kata yang kita keluarkan, ekspresi yang kita keluarkan, sehingga emosi itu bukan mendatangkan sesuatu yang destruktif, tapi sebaliknya mendatangkan sesuatu yang konstruktif. Ingat dan renungkanlah bagian ini. Pernah kalian mendengar kata alexithymia? Ini adalah sebuah keadaan kejiwaan yang dialami oleh seseorang, dan orang yang mengalami gangguan ini akan mengekspresikan segala sesuatu dengan satu cara saja. Misalkan ketika ia merasakan gugup, panik, kesal, khawatir, semua itu diekspresikan dengan cara menangis. Jadi semua perasaan itu hanya bisa diekspresikan dengan satu cara saja. Orang seperti ini tidak mampu mengenali atau kurang mampu mengolah dan mengendalikan emosinya. Nah, saya percaya anak-anak sekalian adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Orang yang bisa mengontrol emosinya secara baik sehingga dia bisa mengekspresikan dengan cara yang tepat. Jadi emosi, sekali lagi, cara mengekspresikan dengan cara yang tepat. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan emosi bagi kita, sehingga dengan emosi itu kita bisa berekspresi dengan baik dan tepat. Jadi manfaat dari kita dewasa secara emosional adalah ketika dengan kemampuan emosi yang Tuhan berikan itu, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa menolong orang lain untuk mengolah emosi diri sendiri. Kita juga bisa menolong orang lain untuk menyalurkan emosinya dengan tepat. Jadi kita bisa hadir bagi orang lain untuk mengingatkan, hei, salah kamu berekspresi. Menolong orang lain untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan ngasih kita emosi, maka kita penting menggunakan emosi yang Tuhan kasih itu dengan sesuatu yang baik dan positif. Sebagai bahan refleksi, bacalah 1 Samuel 18 ayat 6-19, ayat 28. Dan setelah kalian baca, poin ini akan kita diskusikan di kelas virtual. Demikian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.